Baik, selamat malam, Pastor, Suster, Bruder, Frater, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadat devosi Rabu pertama yang kita sebut dengan nama Derap Santo Yusuf. Hari ini tanggal 7 September, hari Rabu, adalah hari yang didedikasikan untuk menghormati Santo Yusuf. Hari ini komunitas pria Katolik Santa Helena, Paroki Curup, seperti biasa setiap bulan sekali hari Rabu pertama itu mengadakan ibadat devosi Rabu pertama. Malam hari ini tema yang dipilih adalah mendoakan kematian yang bahagia. Hari ini hadir Bapak Mario Gregorius Barbarigo Nara. Ya, beliau adalah pria Katolik umat Paroki Santa Maria Pengantara Segala Rahmat, Sungaliat Bangka, yang nanti akan membagikan refleksi terkait mendoakan kematian yang bahagia. Bapak Mario juga menjadi alumni Sekolah dari Nazaret Angkatan 8 dan juga baru saja diwisuda Sekolah Abdi Yusuf Angkatan 11. Malam hari ini beliau mau membagikan refleksinya terkait mendoakan kematian bahagia. Baik, kita akan memulai dengan ibadat ini dengan rundown sebagai berikut. Kita akan mulai dengan welcoming, kemudian nanti ada lagu pembukaan, Salam Yusuf, dan kita akan masuk ke dalam ibadat devosi Rabu pertama. Kemudian nanti setelah itu dilanjutkan dengan pengumuman, terus ada lagu penutup, dan ditutup dengan lagu penutup nanti. Berikutnya. Mari kita memulai dengan lagu pembukaan ibadat Derap Santo Yusuf di malam hari ini. Ya, sebagai pengantar,
Hari ini adalah hari Rabu pertama. Kita diingatkan dan diajak melakukan devosi Rabu pertama atau derap kepada Santo Yusuf. Tradisi derap kepada Santo Yusuf ini berkembang sejak abad ke-19 dan ditegaskan oleh Paus Benediktus ke-15 pada tanggal 25 Juli 1920. Pada perayaan 50 tahun penetapan Santo Yusuf sebagai pelindung gereja semesta. Devosi Rabu pertama kepada Santo Yusuf dilakukan dengan mendoakan doa-doa devosi Santo Yusuf, doa Rosario Santo Yusuf, litani Santo Yusuf, dan lain-lain. Dan melakukan perbuatan kasih, mengunjungi orang sakit, kunjungan kaum terpenjara, kunjungan panti asuhan, kunjungan lansia, berderma, dan mati raga. Ini semua diambil dari buku Mencintai Santo Yusuf. Baik, kita akan memulai ibadat devosi Rabu pertama Santo Yusuf pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Allah, sumber segala ketekunan, pengharapan, dan penghiburan, selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Mada pujian kepada Santo Yusuf. Bapak Yusuf yang mulia dan kudus, kudatang kepadamu dan menghormati engkau dengan segenap hatiku. Engkau suami Bunda Allah, kepala rumah tangga yang kudus, bendahara setia, harta Allah Tritunggal Maha Kudus. Di dalam pribadimu ku menghormati pilihan Allah, Bapa, yang rela membagikan kuasanya atas putra tunggalnya. Pilihan putra ilahi yang telah sudi taat kepadamu dan mempercayakan hidupnya ke dalam kerja dan karya tanganmu. Pilihan Roh Kudus yang telah menyerahkan pengantinnya yang terkasih kepadamu sebagai teman hidupmu. Berbahagialah engkau karena telah menggendong putra Allah dalam tanganmu, mendekapnya di dadamu, memeluknya dengan kasih mesra, membasahi dengan air mata kebahagiaan. Diliputi rasa hormat dan kasih dalam memandang kebesaran dan kekudusanmu, aku mempersembahkan dan menyerahkan hatiku kepadamu. Perolehkanlah bagiku kasih yang tulus kepada Allah, serta segala rahmat yang perlu keselamatan abadiku. Mintalah untukku iman yang hidup dan kepasrahan yang mesra pada Allah. Tolonglah agar aku setia, adil dan rajin dalam pekerjaanku, serta menyerahkan diri semata-mata kepada kehendak Allah dalam segala situasi hidup di dunia ini. Teristimewa, tunjukkanlah kepadaku cinta dan pengawalanmu pada saat matiku. Datang dan bantulah aku di waktu itu bersama Yesus dan Maria, agar aku memperoleh kebahagiaan, yakni dapat memuji dan memuliakan Allah Tritunggal bersama Dikau di surga hingga kekal. Amin. Kita berdoa doa memorare Santo Yusuf. Ingatlah ya suami Maria yang termurni, pelindungku yang terkasih, Santo Yusuf. Belum pernah terdengar bahwa seorang pun yang mohon perlindunganmu dan mohon pertolonganmu dibiarkan seorang diri tanpa penghiburan. Terdorong oleh keyakinan ini, aku datang kepadamu, dan dengan segala hasrat hatiku, aku mempercayakan diriku kepadamu. Janganlah menolak doaku, ya Bapa pemelihara juru selamat kami, melainkan dengan penuh belas kasih, dengarkanlah dan jawablah doaku. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud, terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin.
Mari kita hening sejenak, kita sesali dosa-dosa kita dalam ibadah tobat ini. Marilah kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan membawa kita kepada kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mempersiapkan dan memilih Santo Yusuf menjadi suami Maria dan Bapa bagi Yesus Putramu. Dengan penuh kasih, ia telah mendampingi Maria, mendidik Yesus dalam iman dan keutamaan hidup, dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga kudus dengan penuh pengabdian, kesetiaan, keheningan, dan kesederhanaan. Semoga melalui devosi Rabu pertama kepada Santo Yusuf ini, kami dapat semakin mengenal dan meneladani keutamaan hidupnya dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita dengarkan bacaan hari ini. Silakan Aditya untuk membacakannya. Bacaan pertama. Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, dia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesulitan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Dengan refren, biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuhanmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuhanmu. Sujudlah kepadanya. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian. Orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Keindahan belaka putri raja itu dalam pakaiannya berpakaian emas. Biarlah raja karena keelokanmu, sebab dialah Tuhanmu.
Dengan pakaian bersulam warna-warna, ia dibawa kepada raja. Anak-anak darah mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai, mereka masuk ke dalam istana raja. Para bapa leluhurmu hendak diganti oleh anak-anakmu yang nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun. Sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Referen, biarlah raja bergairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanku. Baik, kita akan masuk ke dalam pembacaan Injil. Kami persilakan Bapak Mario untuk bisa membacakan Injil sekaligus nanti melanjutkan dengan refleksinya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi anak manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian, orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan Pak Mario bisa mendoakan doa refleksi sebelum masuk ke dalam refleksi ini. Doa kepada Santo Yusuf. Marilah kita berdoa. Doa kepada Santo Yusuf. Santo Yusuf, pelindungmu amat besar, amat kuat dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yusuf, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian, dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yusuf, aku tak pernah jemu memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku, dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku, dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman. Bila mana aku hampir menghembuskan napas yang terakhir, Santo Yusuf, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Baik, selamat malam Pastor, Suster, Bapak dan Ibu sekalian. Kesempatan malam ini saya akan men-sharingkan pengalaman yang saya alami tentang situasi yang suatu saat cepat atau lambat kita semua akan menghadapinya, yaitu kematian.
Sebelumnya saya mungkin akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Mario Gregorius Barbarigo Nara. Nara itu adalah marga saya yang saya warisi dari ayah saya yang berasal dari Ende Flores NTT. Sementara ibu saya berasal dari suku Toraja, Sulawesi Selatan. Saya lahir dan besar di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tapi kemudian saat SMA saya mulai merantau meninggalkan tempat kelahiran saya dan melanjutkan pendidikan di Malang. Pada waktu itu saya sekolah di SMA Kolese Santo Yusuf Malang. Dan selama masa SMA itu saya tinggal di asrama sekolah. Setelah lulus, kemudian saya melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Hingga akhirnya saya meraih gelar dokter umum pada tahun 95. Dan setelah menyelesaikan pendidikan sebagai dokter umum, saya melanjutkan pengabdian sebagai dokter di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Dan kemudian saya kembali ke kota kelahiran saya Makassar untuk melanjutkan pendidikan spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Hingga akhirnya saya meraih gelar spesialis penyakit dalam pada tahun 2005. Bapak Ibu sekalian, pada saat mengikuti Sedan 8 dan SEI 11 yang baru saja berakhir minggu lalu itu, salah satu materi yang sangat menarik dan menginspirasi bagi saya adalah salah satu keutamaan Santo Yusuf sebagai pelindung kematian yang bahagia. Ditambah lagi ada satu istilah yang saya ingat betul itu menjadi salah satu materi dari SEI, yaitu kata memento mori. Yang artinya ingatlah akan kematianmu. Oh, memento mori. Jadi itu berasal dari bahasa Latin. Jadi jelas dalam hal ini kita diingatkan bahwa hidup kita di dunia tidaklah abadi. Kematian adalah suatu kepastian dalam hidup setiap manusia. Dan kematian harus dipersiapkan. Karena semua dari kita tentu menginginkan kematian yang bahagia. Nah, sayangnya kriteria kematian yang bahagia itu bisa berbeda-beda antar setiap orang. Tetapi menurut keyakinan saya, bagi kita umat Katolik, kriteria kematian yang bahagia itu kalau pada saat kita wafat, semua kewajiban sakramental kita terpenuhi, dan apalagi kalau kita wafat dikelilingi oleh semua orang-orang yang kita cintai, terutama keluarga terdekat kita. Nah, dalam menjalankan profesi saya sebagai seorang dokter ahli penyakit dalam, kematian adalah salah satu kondisi yang suka atau tidak, senang atau tidak akan saya lihat hampir setiap hari. Dan ini sangat mungkin akan makin sering saya lihat karena banyak hal yang masih perlu kita ubah dalam perilaku sehat masyarakat kita. Pengalaman saya selama sekitar, kalau saya hitung sampai hari ini, itu sekitar 34 tahun dalam dunia kedokteran, kadang-kadang memberi saya kesan bahwa kegagalan pengobatan masih sering terjadi, bahkan dengan probabilitas yang cukup tinggi. Kalau menurut saya ini bukan sebenarnya karena dunia kedokteran kita di Indonesia belum cukup maju, tapi sebenarnya kemampuan kedokteran kita bisa dibilang cukup bisa bersaing di Asia. Bahkan kalau kita lihat di antara negara-negara ASEAN, kita termasuk yang paling maju. Namun mengubah perilaku hidup sehat dan seberapa cepat masyarakat kita untuk datang ke fasilitas kesehatan jika mengalami sakit itu ternyata masih jauh dari harapan. Keterlambatan untuk mencari dan mendapatkan pengobatan menjadi salah satu penyebab angka kegagalan pengobatan di Indonesia sangat tinggi. Beberapa ilustrasi yang saya lihat di majalah-majalah kedokteran itu memperlihatkan bahwa kalau di negara-negara maju, pada saat seseorang itu menderita sakit, maka dia akan segera langsung menemui dokter dan segera dapat pengobatan. Sementara kalau di Indonesia, kalau kita sakit, kadang-kadang yang pertama itu kita telepon teman dulu. Nanya, kira-kira kalau begini enaknya minum obat apa? Terus kita menunggu saran dari teman. Teman menyarankan kita minum obat A misalnya. Kita coba dan tidak sembuh, kita tanya teman yang lain, sarannya apa? Kita minum obat B. Minum obat B tidak sembuh, minum obat C. Akhirnya terakhir karena makin sakit, kita datang ke orang pintar. Dikasih obat, tidak sembuh juga, akhirnya kita datang, kita coba obat herbal. Terakhir, kalau sudah sakit banget, datang ke dokter dan biasanya itu sudah agak telat sih.
Nah, kondisi ini akhirnya berdampak pada kematian yang tinggi pada pasien-pasien yang menjalani perawatan di rumah sakit di Indonesia. Ditambah lagi pandemi yang melanda dunia hampir 3 tahun terakhir ini. Angka kematian kita termasuk yang level paling tinggi di dunia, terutama pada saat puncak-puncak gelombang COVID sebelum angka vaksinasi lengkap kita mencapai 80%. Mungkin kita masih ingat pada waktu puncak COVID gelombang Delta tahun 2021. Berita yang ada di TV, di media cetak dan sebagainya itu sungguh membuat kita cemas dan stres karena yang diberitakan itu kematian lagi. Dan itu adalah fenomena yang nyata sebenarnya karena saya melihat sendiri pada waktu saya memberi pelayanan di rumah sakit, hampir setiap hari ada aja yang meninggal karena COVID itu pada waktu itu. Puji Tuhan sekarang suasana sudah lebih baik. Dan harus saya akui pada waktu itu kami pun sebagai nakes itu sebenarnya ketakutan karena kami juga takut tertular sebenarnya. Nah, ditambah lagi informasi yang terus-menerus kami peroleh dari berbagai sumber, begitu banyak sejawat-sejawat kami yang akhirnya gugur dalam pertempuran melawan pandemi COVID ini. Nah, satu hal yang saya sering amati dalam pelayanan profesi saya sehari-hari adalah ternyata banyak dari pasien-pasien yang menghadapi masalah kesehatan berat, bahkan kritis, itu ternyata belum siap untuk menghadapi kematian. Bukan cuma pasiennya, keluarganya pun belum siap. Sekalipun sebenarnya mereka sudah kami berikan informasi tentang keadaan kesehatan si pasien dan kemungkinan apa yang akan terjadi, termasuk kemungkinan yang bersangkutan akan meninggal dunia. Kalau berhadapan dengan kondisi pasien dengan peluang untuk sembuh masih cukup besar, maka posisi kami sebagai tenaga medis itu adalah memberikan pengobatan yang paling sesuai agar kondisi tersebut mencapai proses kesembuhan dengan hasil yang baik. Tetapi kalau kami berhadapan dengan kondisi yang tidak tersembuhkan, maka pengobatan itu hanya bersifat paliatif. Paliatif itu artinya kita memberikan rasa nyaman dan memberi pendampingan pada pasien dan keluarga untuk menghadapi hari-hari yang mungkin dan kemungkinan besar menjadi hari-hari terakhir dalam hidupnya tanpa rasa sakit yang berlebihan. Artinya kami juga berusaha untuk memberikan rasa nyaman dan berujung pada kematian yang bahagia. Dan menurut saya, ini sangat sesuai dengan salah satu keutamaan Santo Yusuf sebagai pelindung kematian yang bahagia. Nah, pada kesempatan malam ini saya ingin berbagi suatu pengalaman unik yang saya alami secara nyata dalam pelayanan saya. Kejadian ini sangat berkesan karena saya mendampingi pasien dalam keadaan terminal. Keadaan terminal itu adalah keadaan yang sudah tidak tersembuhkan dan mendekati saat-saat akhir hidup si pasien. Dan ini terjadi sekitar 8 tahun yang lalu di rumah sakit tempat saya bekerja saat ini, yaitu di Bangka. Dan memang saya harus akui bahwa pada saat itu saya belum secara dalam ya mengenal Santo Yusuf dan belum berdevosi secara istimewa kepada Bapak Yusuf. Tapi karena sebelum saya pindah ke Bangka ini, sebelumnya saya bekerja di Kota Makassar di sebuah rumah sakit Katolik yang cukup rumah sakit Katolik ini berusia cukup tua sebenarnya, bahkan rumah sakit ini sudah ada dari zaman Belanda. Dan kebetulan rumah sakit Katolik yang tempat saya bekerja sebelum saya pindah ke Bangka ini dikelola oleh suster-suster dari kongregasi YMY, Kongregasi Yesus Maria Yosef. Dan salah satu kebiasaan rutin saat bekerja di rumah sakit itu adalah saat sebelum memulai pekerjaan di setiap shift kerja, kita selalu mengawali dengan doa bersama untuk meminta penyertaan keluarga kudus Nazaret dalam pelayanan yang akan kita berikan kepada pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit itu. Nah, kebiasaan ini sudah dilakukan selama puluhan tahun, sehingga saat ini rumah sakit itu berusia sekitar 85 tahun, kalau saya tidak salah. Nah, kebiasaan berdoa kepada keluarga kudus itu tetap saya lakukan pada saat saya pindah bekerja di Bangka, yaitu pada setiap pagi hari saat saya berangkat ke rumah sakit, yang lokasi rumah sakit tentunya cuma bersebelahan dengan tempat tinggal kami di Bangka.
Dan saya ingat pada hari itu, pagi-pagi saya dapat info bahwa pada dini hari itu, bahwa infonya itu mengatakan begini, saya diberitahu dari rumah sakit dengan via telepon, bahwa dini hari tadi ada pasien yang masuk ke perawatan rawat inap dalam kondisi yang sangat buruk. Datang dengan keadaan sesak napas yang berat disertai keadaan bengkak pada seluruh tubuhnya. Nah, pagi itu saya langsung menuju ke ruang perawatan untuk melakukan visite. Visite itu artinya saya mengunjungi pasien, sekaligus juga melakukan pemeriksaan dan pengobatan bagi pasien-pasien yang sedang saya rawat di rumah sakit. Dan akhirnya saya sampai ke pasien yang baru masuk dini hari tadi. Dan saya melihat sendiri keadaannya memang betul sangat menyedihkan. Pasien berada dalam keadaan sesak yang berat, dan saking sesaknya, sehingga bersangkutan tidak bisa lagi tidur terlentang. Dia harus duduk dengan posisi setengah duduk, dengan kondisi badan yang bengkak seluruhnya. Nah, setelah berkomunikasi dengan pasien dan keluarga, dan setelah saya menerima semua data-data pemeriksaan dan perawatan yang sudah dijalani, ternyata pasien ini sudah berobat kemana-mana. Dia sudah berobat ke berbagai rumah sakit ternama di Jakarta, bahkan sampai ke berbagai negara seperti Singapura dan China. Dan akhirnya pasien tersebut dipulangkan karena peluang untuk sembuh dianggap nihil, tidak mungkin sembuh sama sekali. Pasien tersebut adalah seorang ibu yang berusia sekitar 60 tahun. Dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan sebelumnya itu, ibu itu ternyata mengalami kanker stadium 4, stadium yang paling tinggi dari perjalanan penyakit kanker. Dengan kanker awal, kanker primernya itu ada di rahim sebenarnya. Dan sayangnya saat ini kanker tersebut sudah menyebar hampir ke semua organ. Dari semua pemeriksaan yang sudah dibuat, penyebaran kanker atau yang biasa disebut dengan metastase itu sudah ditemukan juga di paru-paru, di hati, usus, ginjal, dan tulang belakang. Dan sudah menyebabkan kerusakan bahkan kegagalan fungsi dari organ-organ tersebut. Kondisi yang seperti ini biasanya secara medis dianggap tidak lagi punya peluang untuk sembuh. Dan kematian tinggal menunggu hari saja. Untuk bernapas, dia harus dibantu dengan oksigen konsentrasi tinggi secara terus-menerus. Untuk makan juga tidak bisa. Sehingga untuk memasukkan nutrisi ke tubuh pasien, biasanya kami memasukkan lewat selang yang kami pasang dari hidung sampai dimasukkan sampai ke lambung untuk memasukkan makanan-makanan dalam bentuk cair. Dan sebagian nutrisi lagi kami masukkan melalui cairan infus. Dalam kondisi seperti begini, obat-obatan tidak banyak lagi yang bisa diberikan. Karena selain tidak ada lagi manfaatnya, juga karena organ-organ penting tubuh yang diperlukan untuk mengolah obat yang masuk juga sudah pada rusak. Kondisi seperti ini yang biasanya kami sebut dengan istilah multi-organ damage atau kerusakan multi-organ. Oh ya, saya lupa. Ibu ini beretnis Tionghoa dan tidak beragama Kristen, tidak beragama Katolik, dia beragama Konghucu. Nah, hal yang cukup mengejutkan berikutnya adalah permintaan khusus ibu tersebut kepada saya. Ibu tersebut menyampaikan kepada saya bahwa dia tahu bahwa penyakitnya sudah tidak mungkin disembuhkan lagi. Dan dia juga tahu bahwa saat kematiannya mungkin tidak akan lama lagi. Tetapi dia sempat mengatakan terus terang kepada saya bahwa dia belum siap untuk pergi. Kemudian saya tanya, alasannya kenapa ibu, kenapa belum siap? Dia bilang satu alasan yang menyebabkan saya merasa kalau bisa saya belum pergi sekarang, yaitu karena 1 bulan yang akan datang dia akan menikahkan anaknya. Dan semua persiapan, jadwal, tanggal acara pernikahan sudah ditentukan. Nah, kalau ibu ini wafat sebelum tanggal acara pernikahan, bisa dipastikan bahwa acara itu akan dibatalkan. Dan baru bisa diadakan lagi setelah masa berkabung selesai. Yang kalau menurut aturan dalam agama Konghucu, masa berkabung itu akan berlangsung selama 3 tahun masa berkabung. Karena itu dengan kesedihan yang mendalam, ibu itu meminta supaya sebisa mungkin saya mempertahankan hidupnya sampai bulan depan. Sampai saat pernikahan anaknya terlaksana. Bisa dibayangkan, saya sangat kaget ya mendengar permintaan seperti gitu. Saya katakan pada ibu itu bahwa dokter bukanlah Tuhan yang bisa menentukan kapan orang akan hidup dan kapan akan mati.
Tapi untuk tidak mengecewakan beliau dan tidak menghilangkan semangat hidupnya, walaupun dengan penuh keraguan dalam hati saya menyanggupi dengan sekuat tenaga, saya akan mencoba membantu mewujudkan keinginannya. Tapi sekali lagi ini dengan penuh keraguan karena saya tahu betul betapa buruknya kondisi kesehatan ibu ini. Saya juga sampaikan kepada ibu ini bahwa dalam keadaan sulit dan mustahil seperti ini, inilah saatnya kita memohon bantuan kepada yang menciptakan kita dan yang memberi nafas kehidupan kepada kita. Kesempatan itu saya mengajak ibu tersebut beserta keluarga untuk sama-sama berdoa sesuai agama mereka, agar semua berjalan sesuai dengan rencana dan apapun hasil yang kita dapat nanti itulah yang terbaik. Hari-hari selanjutnya berjalan dengan penuh rasa cemas dan tegang. Tanpa absen saya selalu berdoa kepada keluarga kudus, memohon agar ibu tersebut bisa melewati hari-hari dan tetap bertahan hidup menjelang acara pernikahan itu. Setiap kali saya menerima telepon dari rumah sakit, saya selalu menerimanya dengan perasaan was-was. Was-was dengan harapan bahwa bukan berita buruk tentang ibu tersebut yang saya terima. Begitu juga di pagi hari, saat saya menjalankan kewajiban visit rutin ke pasien-pasien rawat inap, momen paling tegang adalah pada saat saya sampai di depan pintu kamar ibu itu. Rasanya betul-betul cemas dan berdebar-debar untuk melihat apa yang ada yang saya lihat di balik pintu itu. Melihat bagaimana keadaan ibu itu hari ini. Rasa bahagia adalah kalau saya melihat ibu itu dengan semua alat bantu medis di sekelilingnya, tapi dia masih bisa tersenyum sambil menyapa, "Selamat pagi, dokter." Nah, kondisinya setiap hari itu betul-betul dalam keadaan yang tidak stabil. Kadang tampak sedikit membaik, tapi pada saat yang lain kondisinya tampak sangat memburuk. Bahkan seingat saya, beberapa kali ibu tersebut mengalami penurunan kondisi yang sangat berat, bahkan jatuh dalam keadaan tidak sadar. Tetapi beberapa jam kemudian, atau ada juga dalam hitungan hari kondisinya tiba-tiba membaik lagi dan bisa berkomunikasi. Dan menurut saya sungguh-sungguh saat-saat seperti ini menjadi hari yang sangat berat. Bukan saja untuk pasien dan keluarga, tapi juga untuk saya pribadi. Karena setiap hari saya berdoa pada keluarga kudus, saya mohon bantuan, karena selama menjalankan profesi saya ini adalah situasi yang paling berat menurut saya. Karena saya memikul beban moral untuk mendampingi pasien terminal agar mampu melewati dengan baik dan siap hingga saatnya tiba. Dan dengan harapan pasti dia akan pergi dalam damai. Jadi tantangannya itu sebenarnya bukan bagaimana saya bisa menyembuhkan pasien ini, karena pasien ini memang sudah tidak bisa disembuhkan. Tapi justru tantangannya adalah mewujudkan keinginan terakhirnya untuk sampai ke kematian yang bahagia. Hari-hari kemudian berlalu, hari pernikahan yang sudah ditentukan makin dekat. Kondisi ibu ini juga makin aja menurun. Walaupun beliau masih mampu untuk memahami kalau diajak berkomunikasi, tapi kemampuan untuk berbicara sudah mulai menghilang. Sehingga respon komunikasi yang bisa dilakukan cuma dengan anggukan dan gerakan tangan saja. 3 hari menjelang pernikahan, keluarga ibu tersebut termasuk kedua calon mempelai datang menemui saya untuk persiapan acara pernikahan. Mereka menanyakan, apakah memungkinkan untuk ibu dibawa keluar sebentar dari rumah sakit ke tempat pernikahan. Saya sampaikan bahwa hal itu terlalu berisiko karena kondisinya sangat lemah. Ditambah lagi ketergantungannya pada alat bantu kehidupan yang mensupportnya selama ini. Akhirnya kesepakatan dibuat, yaitu bahwa upacara pernikahan akan dilangsungkan di rumah sakit dan akan dibuat di hadapan ibu tersebut. Nah, setelah kesepakatan itu dibuat, saya kemudian meminta izin ke manajemen rumah sakit, termasuk menjelaskan alasan kenapa upacara tersebut dibuat di rumah sakit, tepat di kamar ibu itu dirawat. Puji Tuhan, pihak manajemen menyetujui rencana tersebut. Bahkan 2 kamar di sebelah kiri dan kamar ibu itu dikosongkan dari perawatan pasien dan diberikan untuk digunakan sebagai tempat mempelai dan keluarga untuk persiapan acara pernikahan. Besok harinya, kamar ibu itu mulai dari pintu kamar hingga dinding-dinding dan sudut kamar mulai dihias dengan ornamen-ornamen perkawinan khas Tionghoa oleh keluarga beliau. Melihat hal ini sungguh membuat terharu karena pengalaman saya baru kali ini saya melihat upacara pernikahan dibuat di rumah sakit di hadapan orang tua mempelai yang dalam kondisi kritis dan sekarat.
Pengalaman yang unik juga ini memberi kesan khusus bagi manajemen rumah sakit dan semua teman-teman para medis yang sudah membantu saya merawat ibu itu hingga hari yang sangat diharapkan bisa dia hadiri. Bahkan peristiwa ini menjadi catatan sejarah istimewa bagi rumah sakit kami dalam pelayanan kemanusiaan. Kemudian hari pernikahan pun tiba. Saya ingat hari itu sekitar jam 10 tepat, upacara pernikahan secara Konghucu pun diadakan secara sangat hikmat dan penuh haru yang dihadiri secara terbatas cuma oleh keluarga dekat kedua mempelai dan petugas medis dan para medis rumah sakit, termasuk pihak manajemen rumah sakit. Kebetulan saya dan bersama teman-teman para medis yang selama ini terlibat langsung dalam perawatan ibu tersebut hadir di acara tersebut atas undangan keluarga. Bagian yang paling mengharukan adalah saat kedua mempelai melakukan penghormatan khusus pada sang ibu. Hampir semua tamu yang ada pada saat itu tidak bisa menahan air mata. Namun saya rasa air mata itu bukan air mata kesedihan, tapi justru air mata kebahagiaan karena permintaan khusus yang sebenarnya sangat kecil kemungkinan untuk terjadi, bahkan nyaris mustahil. Tapi pada hari ini secara nyata dan ajaib kami melihatnya secara langsung terjadi di depan mata kami. Setelah upacara selesai, dilanjutkan dengan jamuan makan yang juga dibuat di rumah sakit. Dan setelah semua rangkaian acara selesai, saya kembali melanjutkan tugas pelayanan saya di rumah sakit hari itu. Tidak lupa sebelumnya saya menyempatkan diri sebentar untuk berdoa kepada keluarga kudus, memanjatkan rasa syukur dan terima kasih karena doa-doa saya tiap hari yang saya panjatkan dengan perantaraan keluarga kudus Nazaret terwujud dengan sangat ajaib dan indah. 2 jam setelah acara selesai, saya kemudian mendapat telepon untuk segera ke ruangan ibu itu karena kondisinya jatuh dalam keadaan drop yang sangat dalam. Saat saya tiba di ruangan itu, saya melihat tanda-tanda kematian ibu itu sudah semakin mendekat. Napasnya terlihat tinggal satu-satu. Saat itu saya meminta perawat yang mendampingi saya untuk memanggil semua anggota keluarga untuk masuk ke kamar ibu itu. Beberapa menit kemudian seluruh keluarga terdekat dan kedua mempelai sudah hadir dan berdiri di sekeliling ibu tersebut. Saya sampaikan pada mereka bahwa kemungkinan besar saat ini adalah menjadi akhir dari perjalanan ibu itu. Nah, dalam protokol medis, untuk keadaan-keadaan terminal seperti ini, kami biasanya memberikan 2 opsi. 1, apakah akan dilakukan resusitasi atau bantuan hidup jika terjadi henti napas dan henti jantung, atau tidak kita lakukan, karena mengingat bahwa ini adalah keadaan terminal, sehingga perlu dipertimbangkan juga bahwa manfaat dari tindakan itu nyaris tidak akan memberikan hasil. Seluruh keluarga sepakat untuk tidak dilakukan resusitasi karena tidak ingin menambah penderitaannya. 15 menit kemudian akhirnya ibu menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang, dikelilingi secara lengkap oleh semua anggota keluarga di hari yang sama setelah pernikahan anaknya berlangsung. Sungguh ini adalah suatu kematian yang bahagia. 1 minggu kemudian, kedua mempelai beserta keluarga datang menemui saya untuk mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas semua usaha sehingga semua berakhir dengan baik. Namun saya katakan bahwa semua itu terjadi bukan karena saya dan teman-teman para medis, karena kami tidak punya kemampuan untuk mewujudkan hal seperti itu. Ini semua kuasa Tuhan karena cuma Dialah yang menentukan kapan waktu kita hidup dan kapan waktu kita akan mati. Mengakhiri sharing saya pada malam ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menjalani hari-hari kita yang masih tersisa, yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Apakah berakhir lama atau berakhir cepat. Kita jalani saja hidup kita dengan baik. Bahkan sebaiknya kita menganggap setiap hari itu selalu menjadi hari terakhir hidup kita. Kita tidak perlu takut menghadapi kematian, karena sebagai orang Katolik, kita mengimani bahwa kematian bukanlah akhir hidup kita. Kematian hanya mengubah hidup kita ke bentuk kehidupan yang lain. Kematian adalah kelahiran kembali kita untuk kehidupan abadi. Badan jasmani kita memang akan berakhir, tapi jiwa kita akan abadi. Santo Yusuf akan mendampingi kita di saat terakhir hidup kita menuju ke kehidupan yang kekal. Ia akan menghantar kita kepada putranya Tuhan kita Yesus Kristus dan kepada mempelainya yang kudus Bunda Maria dan menjadikan kita sebagai bagian dari anggota keluarga kudus. Selamat malam, Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yusuf memberkati kita semua. Ite ad Yosef. Terima kasih, Dr. Mario.
yang sudah membagikan refleksinya terkait dengan kematian yang bahagia. Tadi kita diingatkan juga untuk senantiasa juga mempersiapkan hari kematian kita yang tidak pernah tahu kapan akan datang. Tadi yang disampaikan Dr. Mario juga mengingatkan kita ya. Beliau mendampingi pasien yang akhirnya pun rencana tadi si pasien akhirnya boleh berjalan dan semua menjadi bahagia. Kematian bahagia menjadi harapan buat kita semua, seperti yang Santo Yusuf alami saat beliau juga meninggal, ditemani juga dengan Yesus dan Maria yang ada di sampingnya. Menutup sesi refleksi ini, seperti tadi Dr. Mario sampaikan, terkait dengan Memento Mori. Ingatlah hari kematianmu. Kesempatan ini saya juga akan membagikan sebuah video tentang Memento Mori, biar Anda pun juga bisa mengingat atau bahkan mempersiapkan hari kematian Anda. Mari kita saksikan bersama. Saya memikirkan hari kematian saya, kalau bisa setiap hari. Tenang, saya bukan maksud untuk menakut-nakuti. Saya bicara tentang Memento Mori, sebuah ajakan untuk mengingat hari kematian kita. Berpikir tentang hari kematian bisa membantu mendorong kita memakai waktu yang kita punya sekarang sebaik mungkin, sehingga hidup kita menjadi lebih berkesan dan berarti. Coba Anda bayangkan, minggu ini adalah minggu terakhir hidup Anda. Apa yang Anda akan lakukan? Anda tidak akan menyia-nyiakan waktu. Mungkin Anda akan bertanya, apa yang paling berharga dalam hidupku ya? Hidup seperti apa yang memuaskan batinku? Bagaimana aku bisa mencintai orang lain dan diri sendiri lebih baik ya? Kebaikan apa yang aku akan buat dan katakan hari ini? Anda tidak akan lagi mempermasalahkan hal remeh yang sebetulnya tidak perlu dipermasalahkan. Misalnya, marah-marah di jalan karena disalip kendaraan lain. Murung karena baca komentar penuh dengki di laman medsos. Atau bete berkepanjangan dengan pasangan dan teman karena datang telat. Memento Mori adalah pemikiran yang dianggap berguna sejak dulu. Filsuf Seneca dan Marcus Aurelius bilang, hiduplah seakan hari ini hari terakhir kita bernafas. Dan jadikanlah ini penentu apa yang kita lakukan, utarakan, dan pikirkan. Di Mesir, piramid dan mumi menjadi pengingat untuk merayakan hidup dan penghormatan terhadap hidup yang tidak abadi. Lukisan Danse Macabre dan Vanitas pada abad 14-17 menggambarkan tengkorak, jam pasir, buah dan bunga yang membusuk sebagai simbol waktu dan kematian. Tidak jarang pula orang zaman dulu sengaja naruh tengkorak di atas meja kerja. Inti dari semua ini, tidak ada yang tahu berapa umur yang kita dapatkan dalam hidup ini. Muda, tua, kaya, miskin, terkenal atau tidak, semuanya sama di hadapan kematian yang bisa datang kapan saja. Dan kesadaran ini membuat setiap hari berharga. Untuk mengingat hari kematian, saya sebisa mungkin menyempatkan berkunjung ke pemakaman. Tempat ini mengingatkan saya, waktu saya terbatas. Maka baiknya saya fokus pada hal-hal atau orang-orang yang sudah seharusnya menjadi prioritas dalam hidup. Nah, sebelum terlambat, kita bisa tunjukkan penghargaan lebih kepada orang tercinta. Kalau sayang, ya bilang sayang. Kalau salah, jangan ragu untuk minta maaf. Tidak lagi menunda-nunda melakukan hal yang prioritas. Karena sibuk dengan hal-hal yang tidak membawa manfaat dan kepuasan batin adalah distraksi terbesar dalam hidup. Minim stres, karena kita memutuskan untuk tidak lagi mempermasalahkan hal yang sebetulnya tidak perlu dipermasalahkan. Tabung lebih banyak pengalaman hidup. Karena pada akhirnya, ketika ajal menjemput, kita bukan apa yang kita miliki, melainkan kumpulan dari cerita dan pengalaman. Perlakukan waktu yang kita punya sekarang sebagai hadiah. Ingatlah hari kematianmu. Selamat menikmati hidup. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Mario untuk refleksinya pada malam hari ini. Baik, kita akan melanjutkan derap kita dengan doa litani Santo Yusuf
yang akan didaraskan oleh Bapak Thomas. Silakan Bapak Thomas. Baik Pak Andi. Litani Santo Yusuf. Tuhan kasihanilah kami. Kristus, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra Penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Kudus, Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Keturunan Daud yang termasyhur, doakanlah kami. Cahaya Bapa bangsa, doakanlah kami. Mempelai Bunda Allah, doakanlah kami. Penjaga Santa Perawan yang murni, doakanlah kami. Bapa Pemelihara Putra Allah, doakanlah kami. Pembela Kristus yang giat, doakanlah kami. Kepala Keluarga Kudus, doakanlah kami. Yusuf yang amat adil, doakanlah kami. Yusuf yang amat murni, doakanlah kami. Yusuf yang amat bijaksana, doakanlah kami. Yusuf yang amat teguh hati, doakanlah kami. Yusuf yang amat taat, doakanlah kami. Yusuf yang amat setia, doakanlah kami. Cermin kesabaran, doakanlah kami. Pencinta kesederhanaan, doakanlah kami. Teladan kaum pekerja, doakanlah kami. Kegembiraan kehidupan rumah tangga, doakanlah kami. Penjaga para perawan, doakanlah kami. Penopang keluarga, doakanlah kami. Penghibur orang malang, doakanlah kami. Pengharapan orang sakit, doakanlah kami. Naungan orang yang menghadapi ajal, doakanlah kami. Yang ditakuti oleh setan, doakanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, sayangilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Yusuf yang diangkat menjadi kepala keluarga kudus, jadikanlah kami anggota keluarga kudus-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam penyelenggaraan-Mu yang tak terperikan, Engkau telah memilih Santo Yusuf menjadi suami Bunda Putra-Mu. Kami mohon kepada-Mu, berilah supaya Dia yang kami hormati selaku pelindung di dunia, boleh menjadi pendoa bagi kami di surga. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa suami kepada Santo Yusuf. Silakan Pak Aditya. Doa suami kepada Santo Yusuf. Santo Yusuf, betapa besar kerinduan hatiku untuk menjadi suami dan ayah yang baik seperti-Mu. Jadikanlah aku suami dan ayah yang mencintai istri dan anak-anakku sepenuh hati. Santo Yusuf, Engkau tidak ingin sedikit pun menyakiti hati Maria. Tolonglah aku agar menjadi suami yang mencintai istriku, ya sampai maut memisahkan kami. Santo Yusuf, Engkau bekerja keras dengan jujur sebagai tukang kayu demi menghidupi keluarga kudus di Nazaret.
Bantulah aku memiliki semangat kerja keras dalam mengupayakan kesejahteraan keluargaku secara jujur. Santo Yusuf, Injil tidak mencatat sepatah kata pun yang pernah kau ucapkan. Sikap cinta akan keheningan itu membuatmu peka akan suara Allah. Semoga aku pun mencintai doa dan keheningan agar aku menjadi peka menangkap kehendak Allah. Santo Yusuf, betapa besar kerinduan hatiku untuk menjadi suami dan ayah yang baik sepertimu. Jadikanlah aku suami dan ayah yang mencintai istri dan anak-anakku sepenuh hati. Santo Yusuf, engkau tidak ingin sedikit pun menyakiti hati Maria. Tolonglah aku. Santo Yusuf, di tengah kesibukanmu mencari nafkah, engkau tidak lupa beribadah kepada Allah. Semoga aku tekun berdoa dan mengajarkan sikap takwa kepada istri dan anak-anakku. Semoga aku mampu menjadikan keluargaku suatu gereja rumah tangga dengan teladan nyataku sebagai kepala keluarga yang saleh. Santo Yusuf, engkau dengan penuh kesabaran mendidik Yesus sehingga ia tumbuh dalam hikmat dan dikasihi Allah dan sesama. Tolonglah aku untuk mendidik anak-anak yang dipercayakan Allah kepadaku dengan penuh kasih dan kesabaran. Amin. Doa bagi keluarga. Yesus, Maria, dan Yusuf, di dalam keluarga Kudus Nazaret, kami melihat keindahan cinta sejati. Kepada keluarga Kudus Nazaret, kami menaruh penuh kepercayaan. Keluarga Kudus Nazaret, bantulah supaya keluarga kami di tempat komunitas doa, sekolah Injil yang sejati, dan gereja rumah tangga. Keluarga Kudus Nazaret, semoga tidak ada lagi keluarga-keluarga yang mengalami kekerasan, penolakan, dan pemisahan. Semoga mereka yang telah terlanjur menjadi korban dan terluka dapat menemukan penghiburan dan penyembuhan. Yesus, Maria, dan Yusuf, dengarkanlah doa-doa kami ini dengan sukacita dan kegembiraan hati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, Raja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf sekarang selama-lamanya. Baik, terakhir kita akan bersama mendoakan doa Triduum Santo Yusuf terkait dengan hari ulang tahun pertama dari Lady Yusuf. Saat ini Ibu Julia akan membacakan doa kepada Santo Yusuf. Santo Yusuf yang terkasih, Engkau adalah pekerja seperti kami, dan Engkau tahu bagaimana rasanya lelah dan berkeringat. Bantulah kami untuk memastikan agar lapangan pekerjaan tersedia bagi semua orang. Engkau adalah seorang tulus hati yang menjalani hidup dengan penuh integritas demi melayani Tuhan dan sesama dalam tempat kerja dan komunitasmu. Bantulah kami agar juga dapat berbuat baik dalam karya-karya kami dan sadar akan kebutuhan orang lain. Engkau, Suami Maria, yang telah mengandung dari Roh Kudus, dan yang membawanya ke rumahmu. Buatlah orang tua kami menyambut kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Engkau menerima tugas untuk menjadi ayah dari Yesus, menjaganya dari orang-orang yang hendak membunuhnya, dan melindunginya selama engkau mengungsi ke Mesir. Buatlah orang tua kami agar melindungi anak-anak mereka dari narkoba dan penyakit yang serius. Engkau adalah pendidik bagi Yesus, mengajarinya untuk membaca kitab suci dan memperkenalkannya kepada tradisi orang sebangsamu.
Buatlah kami melanjutkan kesalehan keluarga kami dan selalu ingat Allah dalam segala yang kami lakukan. Santo Yusuf yang terkasih, dalam wajah manusiawimu, kami melihat gambaran wajah Bapa Ilahi. Semoga Dia menyambut kami, melindungi kami, dan menjaga kami, agar kami berjalan di telapak tangannya. Tunjukkanlah kepada kami, Santo Yusuf, kekuatan kebapaanmu. Berilah kami keteguhan saat berhadapan dengan persoalan, keberanian saat menghadapi bahaya, kesadaran akan keterbatasan kekuatan kami, dan kepercayaan penuh kepada Bapa Surgawi. Kami mohon semuanya ini dalam kuasa Bapa, dalam cinta Putra, dan dalam semangat Roh Kudus. Amin. Mari kita akhiri ibadah derap kita. Marilah berdoa. Ya Bapa, semoga devosi Rabu pertama kepada Santo Yusuf yang kami renungkan dan doakan malam ini membantu kami menimba, meneladan, dan bertumbuh dalam keutamaan rohani sebagaimana dihidupi oleh Santo Yusuf. Semoga rahmat yang sama Engkau limpahkan kepada Santo Yusuf juga Engkau limpahkan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, ibadat devosi Rabu pertama kepada Santo Yusuf sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita pun diutus. Amin. Amin. Pengumuman kita foto dulu ya. Ya. Oke, baik Bapak Ibu semua, silahkan on cam. Kameranya ada 2 atau 3 layar sekarang. Ya, kita foto bersama dulu. Yang belum nyala kameranya silahkan. Baik. Sudah siap semua? Nah, fotografer udah ada? Ada saya foto nggak apa-apa? Oke. Ya, oke, siap-siap. Berikan senyum yang termanis, tercantik, terganteng, terkeren. 1, 2, 3. Saya lepas kacamata dulu juga. 1, 2, 3. Oke, lembar kedua. Silakan ditahan senyumnya karena nggak tahu di lembar keberapa. Tahan 1, 2, 3. Wih. Berikutnya tetap ditahan sampai kering. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Pak Aditya. Terima kasih Pak Aditya. Selamat malam Pak Aditya. Oke, ada berapa pengumuman? Belum selesai acaranya. Yang pertama, saya terima kasih melalui komunitas pihak Katolik khususnya pada malam hari ini kepada Dr. Mario yang sudah membawakan refleksi di derap edisi September ini. Terima kasih Dokter Mario. Sama-sama Pak. Ya. Kemudian besok kita akan berjumpa lagi di dalam Triduum Santo Yusuf hari ketiga. Jadi hari ini Triduum hari kedua digabung dengan derap Santo Yusuf dan esok akan ada hari ketiga dengan acara bersama doa Rosario, kemudian nanti ada doa Triduum dan doa-doa kepada Santo Yusuf, dan juga nanti ada sharing dari Lady Yusuf. Acara ini terbuka untuk para bapak-bapak juga, silakan hadir, karena besok akan ada acara hari ulang tahun dari Lady Yusuf yang perdana. Mari kita dukung bersama ya, hadir untuk acara esok malam. Berikutnya, hari Minggu nanti kita akan menggelar
Josepinar Talk Show Series lagi. Kalau yang lalu kita dengan majalah rohani, kali ini kami menghadirkan penulis buku Carilah Santo Yosef dan Santo Yosef Tolonglah Kami. Beliau adalah Pastor William Daia Projo, saat ini ada di Keuskupan Makassar. Beliau menjadi pastor seminari menengah Santo Petrus Clever di Makassar. Ya, mungkin ada beberapa di sini yang sudah mengenal beliau dan bersyukur juga bahwa kita boleh dipertemukan sehingga nanti pada hari Minggu ya Pastor William akan membagikan terkait dengan penulisan kedua buku ini. Dan dia juga akan mengambil tema nanti adalah mengapa mencari dan minta tolong kepada Santo Yusuf. Ternyata tema ini menjadi salah satu harapan beliau juga sehingga beliau menulis dua buku ini. Carilah Santo Yosef, Santo Yosef Tolonglah Kami. Ya, jadi silakan hadir nanti hari Minggu. Kita akan belajar banyak, menggali inspirasi dan mendengarkan refleksi dari penulis buku. Dan nanti juga ada lucky draw majalah utusan terbaru edisi September. Ya, mungkin Anda belum memiliki. Nanti bisa hadir, siapa tahu Anda mendapatkan lucky draw majalah utusan edisi September. Kemudian berikutnya, Sekolah dari Nazaret Angkatan 10 sudah dibuka. Acara kegiatan ini akan dimulai nanti 1 sampai 30 Oktober. Ya, sampai hari ini sudah ada sekitar 80 yang mendaftar. Ya, kami masih membuka karena rencana kami menyediakan kursi sampai 144, jadi masih ada 60 kursi lagi. Silakan untuk merekomendasikan sehingga lebih banyak yang terlibat. Saya juga surprise ya, baru berapa hari sudah 80 orang mendaftar. Mereka datang dengan sendirinya, mendaftarkan diri dan untuk bergabung di Sedan 10. Mari Bapak Ibu juga mengajak teman-temannya atau pasangannya, ajak untuk naik sedan. Setelah itu bisa mengikuti sekolah Abdi Yusuf dan juga sekolah pria Katolik sepakat. Berikutnya. Oke. Dan ini menjadi rencana dari Komunitas Pria Katolik akan membuat buku, maksudnya merilis buku ya. Jadi Melangkah Bersama Yusuf, ini akan terbit di bulan Oktober, dan kami mengajak para alumni Sedan khususnya yang sudah mengikuti Sedan bisa memiliki buku ini, dan juga nanti siswa-siswi Sedan 10 juga kami akan himbau untuk bisa membeli buku ini juga. Rencana akan muncul buku ini di Oktober nanti. Ya, jadi kita akan launching buku ini sehingga Anda akan tahu tentang apa sih di dalamnya dan siapa yang menulis dan apa saja isi dari buku ini. Kami sudah membuka pre-order untuk pemesanan. Ya, Anda juga boleh menghubungi kami untuk memesan buku ini. Ya, dengan harapan nanti di awal Oktober kami sudah bisa mencetak dan diharapkan akhir Oktober buku ini bisa kami kirimkan kepada para alumni. Kami tidak menjual bebas, ya. Kami hanya menjual untuk para alumni dan kepada calon siswa-siswi Sedan. Karena memang buku ini sangat berhubungan dengan sekolah dari Nazaret dan juga sekolah Abdi Yusuf seperti itu. Bukunya cukup tebal, 300 halaman. Jadi harganya mungkin agak mahal sedikit, tetapi masih terjangkau. Baik, terima kasih. Ada lagi? Oke, itu saja pengumumannya. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Anda semua, Bapak Ibu, mungkin ada juga pastor, suster, bruder yang mengikuti juga. Dan kita akan berjumpa lagi bulan depan di derap edisi Oktober. Ya.
Dan kita akan tutup dengan lagu penutup ya Pak Aditya ya. Datanglah bila engkau lelah, duduklah di sampingku, ceritakanlah semua kisah hidupmu, percayakan semuanya padaku. Engkau dalam dekapan, ku usap tetes air matamu, percayalah padaku, aku ini Bapamu. Aku akan selalu menemanimu, jangan takut melangkah. Aku akan memong engkau, tunggu makin tangguh. Aku akan selalu menemanimu saat kau merasa hidup ini berat. Aku akan menggendongmu, datang pada putraku, memohon berkat untukmu. Percayalah padaku, aku ini Bapamu, bukan selalu menemanimu. Ku peluk engkau dalam dekapan, ku usap tetes air matamu, percayalah padaku, aku ini Bapamu. Aku akan selalu menemanimu, jangan takut melangkah. Aku akan memong engkau, makin agung. Aku akan selalu menemanimu saat kau merasa hidup ini berat. Aku akan menggendongmu, datang pada putraku, memohon berkat untukmu. Percayalah padaku, aku ini Bapamu, bukan selalu
Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Aditya sebagai tim umat. Terima kasih Dr. Mario. Terima kasih. Terima kasih Ibu Elena, Ibu Wayan, Terima yang kasih. mendampingi suaminya. Oma Belen cepat sembuh. Terima kasih. Ya, Bu Stella, Bu Kiki, Bu Edi. Ya, besok malam Yusuf ulang tahun ya. Banyak kado ya. Ada hadiahnya nggak nih Bu Edi? Kenapa Pak? Ada hadiahnya nggak besok bagi-bagi hadiah? Hadiahnya boleh Oh, ada boleh dong. ya. Nanti kita kasih majalah utusan terbaru juga. Ya ada. Ya, ada banyak Ya. hadiah besok ya. Besok banyak hadiah, bertaburan hadiah. Tuh, Yusuf ulang tahun. Para lady harus datang ya. Terima kasih Bu Dia, Pak Jompo, Ibu Natalia. Besok kita juga PI ya Pak Andi, Bu Jul. Ya, Terima kasih terima kasih Bu Lucia. Leo, Bu Maria. Terima kasih Bu Kristina Julia, Bu Pak Indarto. Terima kasih Beri. Semua lengkap itu, anak-anaknya ikut semua. Devosi kepada Santo Yusuf. Bersama keluargaku ya, berdevosi ya Pak Andok. Terima kasih Bu Sesi, Ibu Rosalina.